Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati setiap anugerahnya, setiap pemberiannya buat hidup kita. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Dan bila kita senantiasa menaruh pengharapan kita dan semua mimpi-mimpi kita ke dalam tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kuasa, ajar kami mengerti setiap rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu buat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersandar pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau akan membuat segala jalan, segala apa yang kami lakukan berhasil. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Tuhan berfirman hari ini, dan kami sambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan belajar dari Markus pasal 8 ayat 35. Demikian sabda firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Judul renungan hari ini, membayar harga.
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, semua yang ada di dunia ini memiliki nilai atau harga. Contohnya, sebuah barang akan memiliki harga yang mahal, memiliki harga yang tinggi ketika barang itu memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk menjadi barang yang berharga, berkualitas, pasti melalui proses yang tidak instan. Tetapi sebaliknya, barang yang kualitasnya tidak bagus, tidak baik, tentu harganya sangat murah dan bernilai rendah. Sebab apa? Sebab proses pembuatannya barangkali memakan waktu yang tidak lama dan tidak sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, begitu pula untuk menjadi orang yang berhasil atau memiliki reputasi yang baik di semua bidang kehidupan, ada harga yang harus dibayar. Seorang atlet yang profesional, dia harus berlatih secara disiplin setiap hari, menjaga pola makan, mengesampingkan kesenangan di masa remaja atau masa muda, demi untuk menjadi atlet yang profesional. Asal saja kita mau membayar harga, semua hal yang menjadi kerinduan dan harapan kita tentu akan berhasil. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, begitu pula dalam pengiringan kita akan Kristus. Kita tak perlu membayar apa-apa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan anugerah keselamatannya diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Roma pasal 3 ayat 24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Satu hal, hanyalah percaya kepadanya. Namun untuk mengiring dan melayani Dia, ada harga yang harus kita bayar. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri dan memikul salib, itulah harganya. Apa maksud menyangkal diri? Menyangkal diri mematikan segala keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Memikul salib, rela menderita karena nama Kristus, dan menjadikan Dia yang terutama, tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya, dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi Kristus. Inilah yang disebut pengabdian diri. Tanpa mau membayar harga, taat sepenuhnya kepada kehendaknya, kita tak akan layak di hadapannya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita? Keberhasilan studi karir yang kita inginkan tidak hanya dengan membayangkan atau mencita-citakan saja, tetapi harus disertai dengan usaha, kemauan yang keras, disiplin untuk belajar dan menaati peraturan. Tentu ketika kita mengandalkan Allah kita, maka semuanya pun Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Selamat untuk mengikuti tes di pagi ini. Kerjakanlah dengan baik, jujur, dan benar. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau pada kesempatan pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami harus ada harga yang dibayar. Sebagai pelajar, biarlah kami boleh belajar disiplin, belajar untuk kami boleh mengerjakan soal-soal tes yang akan kami kerjakan. Jika kita mengandalkan Engkau, Engkau campur tangan, maka Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa kepada anak-anak kami
yang hari ini akan mengikuti tes di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat mengerjakan tes dengan jujur. Tuhan memberkati. Amin.